Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Hari ini pas tahun baru Cina ya, Imlekan nih. Biasanya Selasa malam ada seminar rutin Pak Putra ya, tetapi karena pas kebetulan Imlek, jadi tidak ada malam ini. Jadi kesempatan ini kita isi untuk internal meeting member ya, yang beberapa kemarin kita rubah ke pagi ya. Jadi yang Selasa malam ke Rabu pagi, Jumat malam ke Sabtu pagi ya. Tetapi saya belum tahu kenapa, tapi lebih sedikit ya sekarang yang join ya. Jadi yang Rabu saya tiadakan, sekarang Sabtu gitu. Karena mungkin pertimbangannya kalau Sabtu pagi kan ada libur ya. Libur, jadi harapannya bisa banyak yang join gitu ya. Tapi kemarin Sabtu pagi belum terlalu banyak yang join. Ya nggak apa-apa juga sih, artinya yang memang butuhin saja ya, nggak apa-apa. Oke, jadi malam ini prinsipnya kita sudah tahu semua ya, di grup juga sudah diberikan videonya ya, yaitu video mengenai masih terjadinya kelangkaan dari semikonduktor ya, chipnya itu masih langka ya. Itu video yang dikasih di grup itu per 31 Januari kemarin itu ya. Jadi masih baru, memang masih masih belum usai gitu ya. Krisis semikonduktor ini masih terjadi di mana-mana. Jadi bukan dampaknya bukan hanya kepada iHub Global ya, bukan hanya kepada iHub Global, tapi ke seluruh industri ya. Mobil Tesla pun ya itu dia tidak bisa berproduksi ya, dia mencari jalan lain, bekerja sama dengan Samsung ya untuk memproduksi chipnya itu ya. PlayStation juga begitu, dia rencana keluarin yang tipe terakhirnya tertunda ya, baru nanti di tahun depan baru bisa muncul karena terhambat daripada semikonduktor. Jadi kondisi ini bukan apa namanya direkayasa oleh iHub Global atau siapapun juga, karena memang kondisinya masih seperti itu ya. Jadi kita sebagai seseorang yang sudah join di iHub Global ini, artinya kan kita sekarang ini menunggu ya, kita menunggu ya. Yang bisa kita lakukan ya, tentu ya semua rekan-rekan sudah tahu, kita terus menyebarkan jaringan ya, itu adalah prioritas utamanya ya. Makanya tadi saya putarkan ya, bagaimana sebetulnya kita memposisikan diri sebagai seorang network marketing yang profesional ya. Tadi kalau rekan-rekan dengarkan ya, jadi kita harus berfungsi sebagai konsultan, bukan sebagai sales ya, bukan sebagai sales ya. Jadi kita tidak menawarkan produknya ya, tetapi kita harus membuka dulu pemikiran yang akan kita ajak bicara kepada hal yang dia tidak ketahui, karena prinsipnya kita itu akan memberikan sesuatu yang mereka sama sekali belum ketahui sebelumnya ya. Jadi kita harus bisa masuk ke ranah itu ya. Jadi kita harus masuk ke ranah itu sehingga orang yang kita ajak bicara itu ya, dia nyambung dan paham dengan kata-kata yang sederhana gitu ya. Jadi kita jangan paksakan berikan, misalnya yang sering kita sampaikan di awal dulu, kalau rekan-rekan masing, kita jangan langsung masuk ke area kripto ya untuk iHub. Jangan kita langsung masuk ke blockchain ya, tapi
yang kita sampaikan itu adalah sebagai penyedia jaringan aja dulu, yang sederhana gitu. Kita jangan bilang ini nanti ada Helium, ada kripto, ya, ada blockchain, ya. Itu betul memang, tetapi kita tidak jelaskan di awal. Kenapa? Karena banyak orang yang belum paham dan belum mengerti mengenai itu. Ya, tapi kalau kita bilang sebagai penyedia jaringan, kasih gambaran mengenai menara BTS, rasanya nggak ada yang nggak tahu gitu ya. Kasih tahu mengenai mengenai seluler ya, jaringan seluler pasti tahu. Nah gitu. Jadi kita masuknya kepada apa namanya, ilustrasi yang memang orang lain bisa dengan mudah menangkapnya gitu. Jadi arahnya seperti itu. Itu salah satu tips yang tadi disampaikan juga ya oleh Eric Worre. Jadi Eric Worre itu adalah seorang network marketing profesional di Amerika yang sempat di-hire oleh iHub Global pada saat live event launching iHub Global yang 6 November kemarin di Las Vegas ya. Jadi Eric Worre itu di sana memberikan pemaparannya ya, dan dia disampaikan waktu itu ya. Mungkin rekan-rekan yang sudah pernah ikut internal Zoom sebelumnya, saya pernah putarkan saat Eric Worre menyampaikan 3 fase yang ada di iHub Global ini. Dia gambarkan iHub Global ini seperti berada dalam 3 fase ya. Fase pertama kita ulang sedikit ya supaya kita paham nih kenapa kita dalam kondisi sekarang ini seperti kondisi apa. Sekarang ini kita seperti kondisi masih dalam membabat hutan, dia bilang. Fase pertama, fase membabat hutan. Ya, jadi masih apa namanya, hotspot minernya belum ada ya. Jaringannya masih dikembangin ya. Apa segala sesuatunya kita masih seperti membuat hutan ya. Artinya gini, kita akan mendapatkan sesuatu yang apa namanya, berharga di seberang sana, tetapi untuk mencapai ke sana kita harus melalui hutan dulu, masuk ke dalam hutan. Nah, di dalam hutan itu banyak halangannya, ada binatang buas ya, dia bilang begitu ya. Ini saya cuma coba kasih ilustrasi apa yang disampaikan yang bersangkutan ya. Ada apa namanya, rawa-rawa, ada yang bisa melukai kita lah, ada nyamuk lah, ada ular, ada segala macam. Nah, itulah kita kenapa saat ini kita dalam fase yang membabat hutan sebenarnya. Ya, jadi kita harus apa ya, harus lebih kekeh gitu, harus lebih kuat, harus lebih apa namanya, yakin dengan apapun yang terjadi saat ini. Kita tahu hasilnya akan memberikan apa namanya, kebaikan untuk kita gitu, termasuk orang lain, tim kita yang kita ajak gitu kan. Nah, itu fase pertama. Fase kedua dia bilang seperti kita pada fase dalam suatu perjalanan ya, tetapi jalannya itu sudah ada ya, bukan hutan lagi, sudah ada tetapi masih belum rata jalannya, masih banyak halangan, masih banyak gundukan, ada lubang segala macam, jadi masih terhalang gitu. Nah, itu adalah fase kedua ya. Fase ketiga, nah di mana pada saat nanti nih, bayangannya itu nanti setelah alat ini datang, itu adalah fase ketiga. Yaitu apa? Alatnya sudah ada, orang-orangnya sudah ada, timnya sudah ada, ya. Segala sistemnya sudah apa, fix gitu kan. Nah, itu adalah fase ketiga. Nah, bedanya di mana? Nah, seseorang yang nanti masuknya di fase ketiga, ya, itu dia bilang begini, kalau orang itu masuk di fase ketiga di jalan yang sudah lancar, ya, itu dia misalnya dia dapat $10, ya, itu kalau orang yang merasakan di fase kedua tadi, ya, itu kan yang tadi yang ketiga yang lancar. Kalau yang kedua, kalau dia merasakan di fase kedua, dia bisa dapat 10 kali lipatnya, $100 dia bayangkannya begitu. Nah, itu baru di fase kedua. Kalau di fase ke-1 gimana? Apa yang bisa didapatkan dari seorang yang di fase ke-1? Dia bilang unlimited. Ya, unlimited itu artinya apa? Tidak terbatas. Gitu. Kenapa dia bisa bilang tidak terbatas? Karena semua tergantung kita. Ya.
tergantung kita bagaimana kita mengembangkan jaringannya. Nah, itu adalah kunci gitu. Jadi seberapa jauh kita kekeh yakin terus ya, apapun walaupun kita tahu alatnya belum datang, masih krisis microchip, semiconductor, tapi kita terus mengembangkan jaringan, bukan terus diam gitu ya kan. Bukan terus kita belum ada datang itu ngapain juga, udah diam aja dulu gitu. Mandek gitu istilahnya ya. Ya, jadi itu tidak membantu apa-apa gitu, tidak membantu apa-apa. Tetapi kalau kita terus mengembangkan jaringan, disitulah baru ada manfaatnya. Baru kita akan merasakan nanti pada saat datang alatnya, ya tim kita semua sudah siap. Ya bukan hanya siap alatnya, dia sudah siap mengenai pemahamannya. Ya dia sudah tahu diikutkan setiap internal Zoom meeting. Ya jadi mereka tahu persis bagaimana cara jalaninnya, apa yang harus dilakukan kan gitu. Ya nah kurang lebih itu yang mau disampaikan di awal sebelum informasi mengenai paket yang saya sampaikan di topik ya. Nah, jadi rasanya kalau semua yang join saat ini kalau lihat nama-namanya sudah nama-nama yang sudah tidak asing ya. Jadi sudah sering ikut, jadi sudah tahu kita tidak usah bahas lagi mengenai apa namanya si apa iHub-nya ya. Saya cuman mungkin sedikit saya kasih ada karena kemarin kita Sabtu pagi saya jelaskan mengenai tapi yang join baru sedikit ya. Nah, saya coba sedikit berikan perkembangan terakhir yang ada di di Jakarta ya. Oke, jadi ini ya. Sekarang ada fasilitas di Explorer Helium, itu ada fasilitas kita bisa melihat apa namanya, ini warna-warna ini ya, itu adalah menggambarkan nilai penghasilan yang mereka dapatkan ya. Kalau di sini ada warna, lihat ada merah, itu dia kosong, dia dapat 0 HNT. Kalau yang di hijau ini biru, itu dia mendapatkan 0,28 HNT sehari ya. Ini kan daily ya. Dalam satu hari, jadi rata-rata dalam seminggu dia itu mendapatkan 0,28 HNT sehari. Jadi ini warna-warna biru ini, yang biru ya. Warna yang merah ini itu adalah coklat, makin ke sini makin merah itu dia tidak dapat kayak gini. Yang warna ini dia makin merah itu warna yang artinya si orang yang menggunakan hotspot di sini itu dia tidak dapat HNT begitu ya. Nah, ini si Bumpy Mauve Cotton Mount ini, jadi saya ulang sedikit. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah kalau kita baca di sini ini mereknya Kerling. Kerling inilah yang dijual di Tokopedia ya. Karena kan mungkin sudah tahu beberapa ya harganya 16 juta ya. Ini dia pakai antenanya 5 dBi agak lebih tinggi ya dan ditempatkan di lokasi 8 meter dari tanah, permukaan tanahnya dia ya. Jadi mungkin di lantai 2 kurang lebih begitu ya. Dan dia mendapatkan 5,6 HNT dalam 1 bulan ya. Atau ini saya ambil kurang lebih beberapa hari yang lalu lah ya, ini belum ada seminggu, ini $133 ya. Artinya apa? Mereka yang beli ya, mereka yang beli ini dia dapatnya $133 sebulan. Sudah maksimal topnya 133 ya. Itu dia beli 16 juta, dia dapatnya $133 sebulan ya. Rekan-rekan bisa hitung sendiri kira-kira 16 juta itu dia bisa nutup berapa lama dengan dia mendapatkan $133 sebulan. $133 itu berapa ya? Kita coba hitung ya. $133 itu 133 dikali 14.300. 1.900.000 ya.
1 juta habis 2 juta lah ya. Berarti dia 8 bulan baru balik modal ya. Secara kasar ya, kalau dia dapat 56 terus ya, dia 8 bulan baru balik modal. Nah, kenapa saya sampaikan ini ya? Ini contoh lagi. Contoh yang kedua itu di larangan ya. Dia 6,47 ini sama, dia curling juga pakainya. Berarti apa Bapak Ibu? Jadi yang ada di Jakarta saat ini rata-rata mereka tuh beli berarti ya, bukan orang IHAB, belum ada yang IHAB ya, belum ada satupun alat IHAB yang dikirim ke membernya di Indonesia ya. Jadi ini semua mereka beli ya, dan ini sampai dapat 153 ya. Nah, sama ini juga di Kecamatan Larangan ya. Nah, ini kalau yang di Singapura. Ya, saya kasih gambaran Singapura kenapa? Seperti yang rekan-rekan Bapak Ibu pernah kita sampaikan juga di internal Zoom sebelumnya. Saya ambil gambaran Singapura kenapa? Karena nantinya di Jakarta itu akan kepadatannya kurang lebih akan seperti Singapura gitu. Malah lebih padat ya, karena Singapura hanya sebagian kecil dari luasnya Singapura, masih di bawahnya Jabodetabek ya. Kalau Jabodetabek sepadat ini ya, kemungkinannya ya nggak jauh beda akan mendapatkan, bisa ada yang mendapatkan sampai 12 HNT, itu poinnya ya, itu poinnya yang akan disampaikan ya. Nah, ini yang di Singapura juga ya, ini dia pakai kalcip ya, dia dapatkan 10, jadi rata-rata ada 10 ada 12 ya kalau di Singapura. Nah, kita kembalikan ke sini gitu. Tadi contohnya tadi dia bilang tadi dia dapat 2 juta ya, yang beli dapat 2 juta ya, dapat 2 juta ya. Kita lihat di sini dengan 10 HNT kita dapatnya, dengan 5 orang kita dapatnya 5 juta sebulan. Artinya 2 kali lipat daripada seorang yang beli alatnya, yang tidak ikut IHAB. Jadi, Bapak Ibu semua yang sudah join IHAB, Bapak Ibu semua itu sudah mempunyai potensi yang bagus. Sayang kalau tidak tidak dikembangkan jaringan lebih bagus, lebih besar lagi. Ini baru dengan 5, nah, dengan 15, 11 juta, dengan 25, 13, dengan 35 orang, 15 juta. Ini baru kita ambil satu level, baru direct network ya. Nah, ini kalau kita ambil perhitungan yang ini ya, kita ambil yang pakai coded bonus ya, itu dengan 35 orang itu bisa sampai 178 juta kalau naik, atau kita ambil ini aja 89 juta ya, dengan satu level ini, dengan satu level ya. Ya ini kalau dijelaskan agak panjang, tapi kemarin sudah sempat dijelaskan. Prinsipnya adalah gini ya, kita selain dapat dari direct network ya, kita semua rata dapat, kita rekrut 35 orang, itu semua kita dapat 20% dari 35 orang itu. Nah, kita dapat lagi ya 5%, 10%, 50% itu dari mana? Dari timnya kita, timnya bronze timnya kita. Nah, nangkep nggak Bapak Ibu? Jadi bronze timnya kita itu adalah orang ke-6 sama ke-15, itu ada 10 orang itu bronze timnya kita. Kalau dari bronze timnya kita dapat 20%, tetapi dari orang yang direkrut oleh bronze tim itu ya, itu 5 orang pertama yang direkrut oleh dia ya, misalnya ada 10 orang, 10-10-nya itu rekrut 5 orang di bawahnya. Nah, 5 orang itu semua bayarnya ke kita gitu. Bayarnya ke nambah, kita dapat tambahan juga, kurang lebih seperti itu. Ya, ini gambarannya. Ya. Nah, ini yang sedikit mereview mengenai potensi di iHub ya. Tetapi kita tahu bahwa itu semua memang masih baru simulasi. Kenapa? Karena alatnya memang belum datang. Dan kita tahu tadi mungkin rekan-rekan yang belum join di awal tadi, kita sudah sampaikan bahwa saat ini kita masih ya, bukan kita, seluruh dunia itu masih krisis semikonduktor ya. Masih krisis semikonduktor. Jadi chipnya itu belum bisa diproduksi secara normal. Itulah kendala utama kita saat ini. Kenapa kita belum datang. Jadi
kalau masih ada yang tanya, "Kenapa? Kapan datangnya?" Ya, kita semua berharap aja secepat mungkin, mudah-mudahan, apa namanya, apa, produksi semikonduktor ini lancar, ya, akhirnya si pemroduksi hotspot miner-nya dia bisa dapatkan, dan dia, bisa setting, apa namanya, frekuensinya untuk Indonesia, gitu. Karena saat ini kan yang masih diberikan itu masih dari Amerika, karena Amerika itu beda frekuensi. Jadi alat ini diproduksi dengan batch, ya, jadi per batch. Batch-nya Amerika dikelarin dulu, batch-nya Amerika semua. Nanti batch-nya mana, misalnya India atau batch-nya Indonesia, baru masuk frekuensinya kita, karena frekuensi kita berbeda dengan frekuensi Amerika, ya. Jadi itulah yang terjadi kondisi saat ini. Nah, itu kita harus pahami dan kita harus sampaikan kepada seluruh tim yang sudah kita rekrut. Ya, itu menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan gitu. Ya, jangan akhirnya membuat mereka apatis, ya, dan akhirnya berhenti, tidak mengembangkan jaringannya lagi. Sayang gitu. Ya, sayang. Kita sudah membabat hutan tapi berhenti tengah jalan gitu, ya. Sudah berdarah-darah, ya, sudah kena gigit nyamuk, kena di apa namanya, kena ulat, kayak kena ini, kena labang lah, ya, udah berdarah-darah tapi belum dapat hasilnya, tapi udah berhenti. Ya, jadi nggak sampai nanti, ya, kita nggak sampai nantinya. Ya, sayang gitu. Nah, itu gambaran yang dari iHub Global, ya. Nah, saya mau berikan apa namanya, adanya potensi lain, ya, potensi lain kita sebagai member iHub yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan, ya, penghasilan instan. Karena saya yakin kan Bapak Ibu semua rekan-rekan yang join iHub ini tentu harapannya adalah mendapatkan penghasilan, ya. Saya yakin, ya, pasti mengharapkannya itu. Tetapi karena belum datang alatnya, ya, kita belum dapat penghasilannya. Tetapi ada satu, saya sebutnya sebagai paket, ya, sebagai paket, ya, itu yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu, ya? Oke, saya eh, jelaskan sedikit. Sebentar. Jadi prinsipnya, ya, yang saya coba berikan informasi ini, ya, itu adalah paket, ya. Memang tidak seperti iHub, ya. Paket ini tentu ada biayanya, ya. Ada investasi yang harus kita siapkan. Kenapa? Ya, karena ini memang sudah berjalan, sudah berlangsung dan saya sudah buktikan, ya, dan memang mendapatkan ada penghasilan yang instan gitu, ya. Jadi gambarannya beginilah, sekarang rekan-rekan Bapak Ibu semua kalau misalnya eh, ikut apa ya, kursus, ya, ikut kursus apa ya, misalnya kursus bahasa Inggris, kursus apa ya, belajar komputer, ya, atau belajar apa gitu, pasti kan ada biayanya, ya, ada biayanya, ya, nggak mungkin gratis kan kalau kita ikut sesuatu gitu, belajar, ya, belajar sesuatu, kita nggak ada yang gratis lah, ya. Nah, jadi inilah yang saya sebut sebagai paket. Jadi ada paketnya, ya. Nanti masalah besarnya berapa saya akan sampaikan di belakang. Tetapi untuk ke sana kita harus tahu, ya, paketnya ini apa sih gitu, ya. Nah, paket ini kita sebelum kita masuk ke dalam paketnya kita harus tahu dulu, ya, mengenai apa sih yang kita akan dapatkan, yang akan kita apa namanya, jalani untuk mengikuti paket ini, yaitu kaitan dengan evolusi daripada keuangan. Ya, jadi kita semua tahu, ya, zaman dulu kita di 6.000 sebelum Masehi itu masih
alat pembayaran itu masih sistem barter, ya. Terus ada yang pakai kerang, terus mulai 806 Masehi pakai uang kertas, ya. Terus, nah mulai orang-orang yang punya emas batangan itu dia dikeluarin sebagai banknote, ya, mendapatkan uang, ya, bisa apa tukar dengan uang, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya nggak tahu apakah informasi mengenai ini Bapak Ibu sudah tahu atau belum, tapi sekarang ini ya kalau dulu ya, bank sentral dunia maupun bank sentral manapun di seluruh dunia, itu kalau mencetak uang, itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah jumlah daripada emas yang ada, ya. Jadi selalu, apa namanya, seimbang. Tetapi ya, kenyataannya ya, itu saat ini sudah tidak lagi, ya. Uang kertas itu dicetak melebihi daripada stok emas yang ada. Ya, itulah kenapa terjadinya yang nama inflasi gitu. Ya. Kenapa uang kita nilainya turun. Nah, gitu ya. Kenapa nilai uang kita turun, ya. Nah, berikutnya ada cara pembayaran dengan kredit card. Ya, tahun 1950 itu sudah mulai pakai kredit card. 1994 pakai uang pakai dengan digital, ya, dengan HP, ya. Dan tahun 2009 itu muncul yang namanya cryptocurrency, ya. Jadi Bitcoin itu adalah pionir daripada cryptocurrency. Dia mulai muncul di 2009. Ini kenapa terjadinya cryptocurrency, ya? Setahun sebelumnya itu terjadi apa namanya, salah satu bank terkenal di Amerika itu dia terjadi masalah gitu ya. Jadi di sini jadi krisis ekonomi 2008 tuh di Amerika ya. Dia akhirnya orang-orang yang mempunyai orang-orang IT-nya ya, dia tidak terima dengan apa yang terjadi karena kelihatan sekali pengaturan itu tergantung daripada bank sentral dunia, ya. Nah, cryptocurrency ini diciptakan tanpa ada seseorang pun yang bisa mengatur, ya. Kenapa seperti itu? Ya, ini karena mereka menyebar, ya, istilahnya tuh kasarnya tuh bank-bank datanya tuh tersebar di seluruh orang-orang yang ikut ini, gitu, ya. Jadi tidak ada bank sentral dunianya, ya. Dan kriptonya itu tidak dicetak, ya. Tetap dibuat secara nomor serialnya dibikin, ya, tetapi secara kriptografi, ya, dan tetap dibatasi, ya, tetap dibatasi sekian ribu, ya, sekian juta, ya, dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Kenapa Bitcoin naik sampai nilainya sampai memang sekarang lagi agak turun 500 600 pernah sampai 800 juta, ya. Tetapi itulah ya intinya adalah yang mau disampaikan ke depan ini ya, sudah semua orang akan masuk ke sini ya. Nah, Bapak Ibu semua yang mengikuti perkembangan yang mungkin ikut apa namanya di grup, yang rajin ngeliatin grup ya, tahu pasti ya, di Indonesia itu akan dibuat bursa kripto Indonesia. Itu diklaim pertama di dunia ya, sekitar nanti bulan Maret ya, karena itu diprediksi itu yang bicara dari Wakil Menteri Perdagangan ya. Jadi ini sudah fix gitu. Jadi artinya apa? Ke depan itu semua kita tidak bisa halangi yang namanya kripto itu akan masuk. Kalau masih ada yang bilang kripto itu haram ya, atau kripto itu ya, itu kalau secara currency ya, kalau kalau penjelasan dari Wakil Menteri Perdagangan ya, kalau dianggap currency, itulah yang tidak boleh. Ya, kenapa? Karena currency itu sebagai mata uang pembayaran. Ya, karena mata uang pembayaran resmi di Indonesia itu rupiah. Ya, tapi kripto kita ini yang kita sebagai aset. Nah, inilah yang akan kita jelaskan mengenai kripto sebagai aset. Bagaimana ya kripto sebagai aset ini bisa kita manfaatkan untuk penghasilan kita. Nah, ini yang menariknya gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran ya.
Kalau misalnya kita 5 tahun lalu, ya 5 tahun lalu kita punya uang $1.000 nih, kita punya $1.000, ya, terus kita beli emas, ya, pada 5 tahun lalu kita beli emas, ya, itu saat ini, ya, Desember ini perhitungan Desember kemarin, Desember 2001, ya, itu naiknya hanya 30%, ya, dari nilai 5 tahun lalu. Ya, naik sih, emasnya naik nilainya, tetapi hanya 30%. Nah, Bapak Ibu tahu saham Google itu naiknya 10 kali lipat dari emas. Dia naiknya sampai 300% nilainya, ya kenaikannya di waktu yang sama semua ini, ya. Jadi kalau emas ya kalah sama saham nilainya kenaikannya dengan sahamnya Google, ya. Kalah lagi dengan sahamnya Amazon. Kalau kita punya saham Amazon, ya kita naiknya 480%. Nah, kalau kita punya sahamnya Apple, naiknya lebih lagi 510%. Nah, saham yang tertinggi itu adalah Tesla, kenaikannya sampai 1.800%. 1.800% kenaikannya. Kalau kita 5 tahun lalu kita $1.000 itu kita beliin sahamnya Tesla, ya sekarang kita sudah dapat 1.800% yang dari 1.000 ini. Hitung aja berapa itu, ya. Nah, kalau Bitcoin bagaimana? Ya, Bitcoin naiknya kalau kita beli $1.000 5 tahun lalu kita beli Bitcoin 5 tahun lalu nilainya naiknya berapa? 14.800%, ya 14.800%, ya nggak main-main. Ethereum naiknya berapa? Ini Ethereum 216%, 216.000% kenaikannya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan apa? Ya, jika kita ya mau menginvestasikan, kita punya istilahnya uang yang kita simpan, yang kita keep ya, yang tidak kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, tidak mengganggu cash flow, kita simpan ya. Mungkin ada yang deposito, ada yang emas, ada yang saham ya. Itu jauh lebih naik nilainya tuh lebih menguntungkan kalau kita menyimpan dalam bentuk kripto. Ini buktinya loh, ini buktinya. Walaupun dalam kondisi sekarang lagi turun. Ini 2 hari 3 hari kemarin lagi naik lagi sudah mulai naik lagi. Ya, jadi memang kripto itu turun naik, ya memang turun naik. Tetapi ya berdasarkan pengalaman orang-orang yang bermain kripto, ya itu tidak pernah ada yang namanya nilai kripto itu setiap tahun tidak naik, ya itu selalu naik setiap tahunnya. Nah makanya kalau kita kripto yang kita sampaikan ini adalah bukan sebagai trading. Jadi kita tidak membahas trading. Ya, kalau kita bicara kripto itu di sini di Digital Academy Pak Putra itu mengajarkannya untuk menjadi investor, bukan sebagai trading, bukan sebagai trader, tetapi sebagai investor. Ya, nah ini yang diajarkan oleh Pak Putra. Ya, nah ini adalah kisah sukses daripada perjalanan Bitcoin ya. Nah, ini Bitcoin adalah cryptocurrency pertama muncul di 2009 dan dia dibikin 21 juta koin ya tahun 2009 itu. Dan dia mencapai nilainya tertinggi itu di $1.200 di tahun 2013 ya. Nah, apa namanya? Pernah dulu ada orang beli beli pizza di tahun 2010 pakai 10.000 Bitcoin, ya pakai 10.000 koin karena nilainya nggak seperti sekarang. Nah kalau sekarang kalau 10.000 Bitcoin itu nilainya sampai 100 juta dolar. Artinya pizza itu kalau dimakan itu sekarang tuh nilainya 100 juta dolar. Ya jadi karena nilai kenaikan nilainya tuh tinggi sekali ya. Nah, jadi ini juga gambaran daripada nilai daripada Bitcoin. Tanggal 3 Maret 2017, seseorang yang punya 1 Bitcoin itu nilainya sama dengan 1 pound emas. 1 pound ya, 1 pound itu berapa ya? 2 kilo ya, kalau nggak salah ya. 1 pound ya. Nah, tahun 2021 ya, 4 tahun setelah itu ya, 1 Bitcoin emasnya bukan menjadi 1 pound, tapi jadi 1 kilo naik.
ya, dengan nilai satu Bitcoin yang sama, karena koinnya sama, tetap satu, ya, itu bisa dapatnya 1 kilo emas. Nah, inilah kenapa saat ini tuh dibilang kripto itu adalah emas digital, ya, emasnya digital, gitu, ya. Nah, sekarang ini, ya, Bapak Ibu, ada eh, apa namanya, kripto baru, ya, yang namanya yang dimunculkan yang apa, pemiliknya adalah blockchain namanya Relictum Pro, ya. Dia dia levelnya versionnya sudah 5.0, ya. Kalau Bitcoin itu masih pakai tipe 1.0, ya. Jadi Relictum ini sudah 5 kali kecanggihannya dibanding blockchain, ya. Walaupun masih awal, memang harganya masih di bawah Rp400, satu koin masih Rp400, gitu, ya. Dia menciptakan 10 apa nih, 10 miliar, ya, 10 miliar apa, GTN. Dia memproduksi 10 miliar. 5 miliarnya ditawarkan kepada dijual secara private sale, ya. Dan, ya, seseorang yang memiliki GTN, ya, yang beli koin GTN yang tadi Rp400 satu koin Rp400, selain ini hebatnya nih, ini hebatnya, selain kita mendapatkan nilai kenaikan setelah dia 5 tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, setelah nilainya naik seperti layaknya Bitcoin, kita juga sebagai pemilik BTN itu dapatin royalti, ya, royalti. Jadi satu-satunya pemilik kripto yang mendapatkan royalti itu hanya seorang yang memiliki GTN. Yang punya Bitcoin, punya Ethereum, punya Solana, punya BB, tidak ada yang dapetin namanya royalti. Ya, tidak ada yang dapetin namanya royalti. Kita dapat 19%, ya, dari royalti dari perusahaan, karena Relictum itu bukan perusahaan koin. Relictum Pro itu perusahaan segala macam proyek, banyak sekali proyeknya, ya, termasuk NFT yang sedang heboh, ya, yang anak SMA itu baru salah satu bagian kecil daripada Relictum Pro, ya. Kalau kita sudah join itu kita bisa menginput siapa saja, mau foto kita, mau foto lukisan kita, jual, itu langsung, bisa langsung, ya. Nah, kita dapat 9% dan dapat 30% dari apa namanya, digital safe selling, ya. Allow you to store your sensitive data. Ini di Relictum Note, ya. Kita ada aplikasi Relictum Note. Kita juga dapat 30% dari situ, ya. Nah, ini adalah kelebihan daripada seseorang yang apa namanya, ikut mengambil paket yang tadi saya bilang, ya, paketnya belajar sekaligus dapat GTN-nya. Jadi yang ditawarkan ini, ya, kita belajar dan plus sekaligus dapat koin GTN-nya. Nah, canggihnya kan di situ. Jadi udah dapat pelajarannya, dapat GTN-nya, gitu, dan dapat bonus instannya langsung. Nah, ini adalah beberapa kesempatan yang kita semua mungkin Bapak Ibu, saya sendiri, terus terang saya sendiri udah melewati 4 ini. Kelewatan 4 kesempatan ini saya lewatin, ya. Tahun 2013, ya, 2013, ya, si Bitcoin ini blockchain-nya 1.0, ya, masih 1.0. Itu 8 tahun lalu, ya, kalau kita beli itu naiknya 74.454% naiknya, ya. Tapi kesempatan pertama itu kita ambil. Kenapa? Karena itu kalau kita beli 8 tahun lalu loh, 8 tahun lalu. Sayangnya kita nggak beli. Gitu, 8 tahun lalu kita beli, kita udah dapat satu koin itu naiknya 744.000. Bayangin itu baru satu koin. Dulu harganya sama seperti yang GTN tawarkan sekarang. Nilainya sekitar Rp400-500 pada saat awal. Tapi nggak ada yang mau beli waktu itu, ya. Karena nggak pernah ada yang memprediksi sampai nilainya seperti saat ini. Nah, ini kasusnya sama seperti GTN sekarang, ya. Masih banyak yang belum percaya GTN ini akan bisa seperti Bitcoin, malah mungkin bila lebih, ya. Nah, ini adalah kesempatan pertama dengan blockchain 1.0. Kesempatan kedua muncul juga yang namanya Ethereum. Dia pakai blockchain 2.0. Itu naiknya berapa?
987.984%. Naiknya itu kalau kita beli 6 tahun lalu. Sayangnya 8 tahun udah lewat Bitcoin, 6 tahun lewat Ethereum kita lewatin juga. Ya. Kesempatan ketiga yang namanya Binance Coin atau BNB, ya, punyanya Binance. Itu naiknya 567%, 377. 567,377%. Itu kalau kita beli 4 tahun lalu. Gitu. Jadi 8 tahun lalu nggak beli, 6 tahun lalu nggak beli Ethereum, 4 tahun lalu nggak beli Binance, ya udah lewat 3 tuh. Keempat, ada yang namanya Solana. Munculnya dia pakai blockchain 4.0, ya. Itu 2 tahun lalu, kalau kita beli 2 tahun lalu aja tuh naiknya 38.000 naiknya. Tapi sayangnya itu 2 tahun lalu. Kita udah lewat 8 tahun lewat, 6 tahun lewat, 4 tahun lewat, 2 tahun pun lewat. Sekarang ada yang namanya Genesis token, ya, baru muncul, ya. Nah, ini dia setiap 10 juta koin terjual itu otomatis naik. 10 juta terjual naik, naik, naik. Jadi naik terus. Disetting seperti itu. Ya, setiap 10 juta. Ya, sedangkan saat ini itu sudah terjual sekitar 1,3 miliar. Masih ada 3,7 miliar lagi. Berarti bayangin 10 juta kali 3,7 miliar dibagi 10 juta, berapa kali kenaikan lagi masih? Ya, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Kira-kira bisa naik berapa? Ini otomatis. Setiap 10.000 naik, setiap 10.000 naik. Ya. Nah, ini adalah gambarannya, ya, mengenai GTN, Genesis Token. Nah, ini adalah paketnya, ya. Nah, saya mau kasih tahu, ya, ini adalah maaf, saya bukan mau niatnya ini apa ria atau apa, nggak, saya cuman mau sedikit testimoni, ya. Saya waktu itu saya ambil yang paket yang paling sederhana, saya ambil 3,5, ya. Saya dapat kurang lebih 10.250 GTN, ya. Ini cara bacanya begini. Dalam 12 dan 24 bulan, nilai 3,5 juta ini diproyeksi akan menjadi 8,5 juta dalam 2 tahun, dalam 1 atau 2 tahun. Dalam 2-3 tahun naik jadi 25 dari 3,5. Berikutnya dari 3 tahun ke 4 tahun naik 76, 950. Di tahun ke-4 dan ke-5 itu menjadi 230 juta. Di tahun ke-5 dan ke-6 itu sampai 692 dari nilai yang awal 3,5 juta. Kenapa ini bisa seperti itu? Ini adalah proyeksi dari perhitungan yang mereka kalkulasikan dengan kenaikan 300% setahun. 300% setahun, ya. Nah, bisa naik, bisa turun, ya. Nah, saya perlu sampaikan, Bapak Ibu, yang namanya kripto, ya, namanya usaha, semua usaha itu ada risikonya. Sama, kripto pun juga ada risikonya, ya. Turun naik, betul, turun naik, ya. Tetapi kalau kita lihat dari gambaran yang tadi, ya, gambaran udah kasih ada 5 gambaran tadi. Gambaran Bitcoin, gambaran Ethereum, gambaran BNB, gambaran Solana. Udah ada 4 gambaran, ya. Jadi kalau kita ini apa namanya, gambaran ini ya kita dapat dari sana juga, ya, dari situ, ya. Nah, ini 10.256, ya, 10.256. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, sekarang itu nilai jumlah GTN saya, ya, itu nambah, ya, menjadi 11.598. Ya, kurang lebih sekitar 600-an, ya, 600-an saya hitung. Artinya 600 itu kalau berarti ini sekarang nilainya itu udah bukan 3,5 juta lagi, ya. 11.598 itu sekitar 4 jutaan. Ya, jadi kurang lebih 4 juta lebih. Itu saya hitung dalam saya ikut 2 bulan ini, 2 bulan, ya, itu naiknya 600 ribuan. 3,5 kurang lebih jadi sekitar 4,1, ya. Sudah naik 600 ribuan dalam 2 bulan. Ini grafiknya, ya. Nah, jadi
Ini testimoni ini, nilai saya ya, ini ya apa yang saya miliki. Jadi dan apa namanya, hebatnya lagi ya Bapak Ibu, koin ini kita beli itu seperti, beli putus ya. Secara beli putus kayak kita beli dolar nih, kita beli dolar, dolarnya kita pegang, kita simpen. Ini sama seperti itu. Kita beli JTN, JTN-nya itu bukan disimpan oleh dia, tapi disimpan oleh kita di mana? Di e-wallet HP kita, di aplikasi kita. Nah, artinya apa? Kalau dananya itu ada di kita, berarti tergantung dari kita. Kita mau simpen, ya tunggu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti yang tadi di daftarnya, atau kita mau apakan, ya atau mungkin dari nilai selisihnya kita mau mau gunakan, bisa, gitu. Belum lagi di luar nilai GTN, ada nilai USDR. Kita dapat juga bonus-bonus USDR. Kenapa kita dapat bonus USDR? Nah, disinilah menariknya. Karena sekarang ini masih private sale. Perusahaan memberikan bonus-bonus kepada seseorang yang membantu memasarkan ya, memasarkan GTN melalui apa? Melalui private sale gitu. Kenapa? Nanti kalau sudah masuk exchange, yang dapat untungnya ya exchange-nya, mereka yang dapat untungnya. Kita udah nggak dapat lagi, kita udah nggak dapat apa-apa lagi udah. Nah, tapi kita sekarang ini masih beruntung masih dalam private sale dan kita tidak tahu sampai kapan perusahaan memutuskan ini ya. Mungkin bulan depan sudah selesai, kita mau masuk pasar, mulai masuk pasar bebas ya kan? Ya. Berarti kesempatannya sudah hilang kalau kita sudah masuk ke sana ya. Nah, ini adalah tadi bulan November saya kasih lihat ya. Saya boleh kasih November tadi nilainya 10.000 ya. Desember ini sama-sama 3,5 juga, 3,5 juta, tapi dapatnya cuma 7.698. Ya, kenapa? Karena nilainya sudah naik GTN-nya, jadi dapatnya lebih sedikit. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang nilainya naik, ya. Nah, ini adalah bonus-bonus yang bisa didapat dari seseorang, ya, yang mengambil paket dulu, ya, paket belajar dan paket GTN. Jadi belajar sekaligus dapat koin GTN. Jadi hanya orang-orang yang mengambil paket ini, ya, dia bisa mendapatkan bonus langsung, ya. Kita bisa mengajak teman kita, ya, kita join dulu, terus kita ajak teman kita untuk bisa mendapatkan potensi yang sama seperti yang kita bisa dapatkan, ya, yang tadi nilai yang daftar yang tadi 3 juta jadi 8 jadi 20 itu kita berikan info ini supaya dia bisa mendapatkan nilai yang sama seperti yang bisa kita dapatkan, itu kita dapat bonus. Ya, untuk 3,5 juta kita dapat 200.000, untuk 10 yang investasi 10 juta. Ya, artinya yang jadi JTN ini dijual by paket, bukan satuan. Paket 3,5 juta, paket 10 dan seterusnya. Itu kita dapat langsung. Bonus ini kita langsung dapatkan. Ya. Dan juga ada selain bonus langsung ada lagi namanya bonus referral. Dapat berapa? 5% dari nilainya. Ya. Dan ini level 1 tuh orang kedua yang orang pertama yang kita ajak ya. Level 2 tuh orang yang level berikutnya. Nah, ini sampai 5 level. Luar itu ada lagi namanya bonus binary ya. Nah, jadi banyak bonus-bonus yang bisa kita dapatkan kalau kita join ya, minimal join paket apa aja minimal ini ya, dan kita membantu orang lain untuk mendapatkan potensi yang sama. Ya, hampir sama seperti iHub, tetapi di sini memang lebih butuh investasi, memang ada investasinya. Begitu, memang ada investasinya, ya. Justru itu kita sebutnya sebagai paket. Paket belajar, belajar mengenai kripto, belajar mengenai digital asset yang ya, kalau rekan-rekan Bapak Ibu coba lihat deh sekarang ya. Sekarang semua sudah mulai heboh nih yang namanya kripto. Bayangin aja ya, mau bursa kripto tuh, bursa kripto Indonesia bentar lagi muncul. Ya, berkala lagi semua orang sekarang lagi bicarain mengenai kripto. Yang dulu masih sembunyi-sembunyi ya, yang masih takut-takut. Saya harapkan Bapak Ibu semua dalam tim Indonesian People Network ini bisa mengerti dan paham mengenai potensi daripada kripto ini ya, tetapi lepas daripada semua tetap ada risikonya. Saya perlu sampaikan ini bukan sebagai penasehat finansial tetapi
Saya yang bicara ini adalah yang nyata yang saya dapatkan, gitu ya. Jadi yang saya dapatkan inilah yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya, yang bisa saya sampaikan mengenai potensinya ya. Kira-kira oke, saya ada 20 orang ya. Saya buka dulu ya, kalau yang mau menanyakan eh, silahkan di mic-nya di-unmute saja dan silahkan ditanyakan yang mau ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mana apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah. Gimana? Pertanyaan pertama, Ya. saya nggak ngikutin ini, tapi rasanya perlu tahu IHAP itu mulainya kapan dan di mana, dan sekarang itu secara gambaran kasar aja. Nah, itu di Amerika sudah berapa ratus ribu atau berapa juta, walau alam ya. Ya, ya. Ini terus yang kedua, yang tadi disebutkan itu yang kriptonya itu namanya HNP ya? GTN, Genesis Token. Kalau Helium, yang iHub itu namanya Helium, HNT Pak. Kalau yang iHub. Kalau yang barusan tadi dijelaskan itu adalah GTN. Jadi lain, jadi kripto yang berbeda dengan Helium. Terpisah. Ini adalah project lain Pak, project lain yang bisa kita lakukan sambil menunggu iHub datang alat, itu maksudnya Pak. Enggak, kalau Helium itu enggak juga melakukan seperti JNP itu, enggak. Otomatis Pak, kalau Helium kan kita begini, cara kerjanya kalau Helium begini Pak, alatnya itu kan kita pasang, kita otomatis dapat. Kita nggak apa-ngapain, kita nggak beli kalau Helium. Kita nggak beli. Oh, enggak, maksud saya kalau misalnya nunggu gini, kita nggak bisa beli Heliumnya gitu, nggak bisa. Oh, ada paket bisa, gitu seperti bisa. Helium bisa sudah juga. ada. Kalau Helium itu sudah ada, tapi kan kita harus beli berarti. Kita harus bukan alatnya, tapi kriptonya. Poinnya. Ya. Poinnya bisa beli. Ya, dan nilainya sekarang ini kan sekitar berapa? 400 ribuan. Ya, 400 ribuan. Oh, ya, udah 100 ribuan kali dari ini ya. Iya, kalau yang GTN tadi masih 300 perak Pak, 350 perak. Iya. 350 per hari ini ya? Ya, kira-kira per hari ini ya. Ya, itu paketnya masih di bawah 500 perak ya? Pak, masih di bawah 500 perak karena memang ini masih baru. Gitu. Jadi yang kita ceritakan ini 3,5 juta itu yang pertama ya? Ya, betul, paketnya 3,5 juta, betul. Betul, Pak. Jadi sementara ini adalah ya, kalau awalnya Pak kita di iHub Global International itu mulainya sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah 2019 ya, iHub Juli 2019. Ya, Juli. Itu mulai pertama Helium, Helium hotspot. Medio 2019 lagi. 2019 itu Helium hotspot pertama ada. Itu sekarang kalau nggak salah sekitar 500 ribuan Pak sekarang. Karena saya lihat di Explore Helium kita bisa lihat Pak langsung. Ada 500 ribuan titik hotspot yang ada. Iya, baik. Di Indonesia baru Agustus Pak. Indonesia Agustus. Oke. Makasih. Sama-sama Pak. Yang lain silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Yang lain? Ini ada yang di chat. Ada yang nanya di chat kah? Oh, oke. Ya, ada yang. Silakan. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Apa sudah cukup jelas semuanya? Ya, tinggal mempertimbangkan plus minusnya. Jadi yang kita sarankan ya, jadi ini lebih untuk menabung ya. Jadi jangan gunakan uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Misalnya kita simpan uang di bawah bantal, misalnya simpan uang di ada investasi misalnya apalah ya, artinya yang investasi yang berupa barang misalnya ya nggak ada salahnya itu dialihin atau deposito yang nilai bunganya hanya kecil sekali setahun ya, itu
sudah kalau saya bilang udah nggak zaman, sekarang itu zamannya investasinya itu di kripto gitu. Nah, kenapa kita berikan kenapa Pak Putra arahkannya ke Reliktum Pro ini? Kenapa? Karena ini masih baru dan semua yang baru yang masih istilahnya masih awal, semua saham deh Bapak Ibu, semua orang beli properti ya, beli apartemen masih baru harga awal, semua pada rebutan, pada beli. Kenapa? Karena potensi untuk nilainya naik akan lebih lebih kemungkinannya akan lebih tinggi. Sama yang dilakukan sama Pak Putra menawarkan GTN ini sama gitu. Ya, jadi yang ditawarkan itu yang masih nilainya 350-an ya, memang tidak bisa beli satuan gitu. Supaya terasa gitu. Kalau cuma satu naik 350 perak, naik 385 perak, naik 12 perak kan nggak kerasa. Kalau kita punya 10.000 GTN atau punya sejuta GTN kan kerasa. Nah, di situ ininya apa namanya? Yang pasti saat ini adalah kesempatan kelima Bapak Ibu. Kesempatan kelima yang lewat di saat kita ada saat ini ya. Karena inilah yang memang terjadi. Sekarang semua orang sudah mau nggak mau lah akan bersinggungan yang namanya dengan kripto. Kita nggak bisa lagi apa namanya, kita harus tahu, jadi harus belajar supaya kita tidak apa namanya, tidak punya persepsi yang salah mengenai kripto gitu. Jangan kita apa namanya, karena bilang gini ya, Pak Putra di seminar terakhir itu dia bilang karena tidak ada bentuk fisiknya ya, itu dianggap suatu yang tidak halal. Nah, sekarang angin, udara, kita bisa lihat bentuknya? Ya, apa bisa kita lihat? Itu ciptaan juga. Frekuensi itu juga ciptaan Allah juga, ya. Halal kita pakai, kita hirup kok oksigen, ya. Halal itu. Gitu. Jadi kita harus pelajari hal-hal seperti itu, gitu. Ya. Nah, jadi poin ini yang saya mau sampaikan, ya. Tetapi ingat, saya tidak memaksa rekan-rekan Indonesian People Network untuk mengikuti ini, tetapi saya menyampaikan ini karena saya sudah membuktikan sendiri dan mendapatkan nilai lebihnya, ya. Untuk itulah saya share kepada semua tim Indonesian People Network. Itu tujuannya, ya. Tetapi Bapak Ibu silahkan searching, cari ininya apa namanya, pengetahuannya, pemahamannya lewat YouTube, lewat ini banyak sekarang ya, YouTube Indonesia tuh udah banyak sekali ya yang membahas mengenai kripto ini sekarang. Tiba-tiba jadi rame nih, NFT-nya jadi rame, ya kriptonya jadi rame, ada bursa, ya. Si Anang bikin kripto sendiri, ya Anang bikin kripto, ya. Jadi memang kita nanti jadi Reliktum Pro ini, Bapak Ibu, itu bukan perusahaan koin. Kalau perusahaan koin kayak Bitcoin itu satu blockchain, dia perusahaannya memang perusahaan koin. Kalau Reliktum Pro ini ya, saya kasih gambarannya sebentar ya. Nanya dikit, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Sambil ini, silakan. Enggak, masalah GTN itu. Kalau Ya, ANT kan internasional, artinya ya. dari Amerika. Ini GTN ini internasional apa lokal Indonesia, Pak? Boleh itu Oh, aja, ya Pak. internasional, Pak. Internasional, Pak. Internasional, Pak. Sebentar nih ini dari Rusia, Pak. Ya, dari Rusia. Jadi apa namanya? Bentar. Oke, Pak, sambil Bapak itu. Saya baca Ya, di ya. media, ada di daerah Kazakhstan, terus di Ya, mana betul. Nigeria juga lagi belajar kursus kripto. Betul. Memang Semua, Pak. kayaknya di berita-berita media-media luar negeri itu
ada yang ya namanya pasar kan naik turun kata Bapak tadi kan. Betul. Ya, jadi ya aku cuman mau ini dulu Pak, mau apa, mendengar dulu gitu, mempelajari dulu Pak. Itu aja Nggak Pak. apa-apa, Pak. Bagus, Pak. Memang harus begitu, Pak. Kita semua, saya rasa kita semua juga lakukan hal itu ya. Nggak langsung, tapi kita pelajari dulu. Kita lihat minimal malam ini Bapak Ibu yang join dapat gambarannya ya, walaupun nggak detail ya. Karena nanti detailnya saya sarankan ikut trainingnya Pak Putra, seminarnya. Itu setiap malam jam 7. Senin, Selasa, nih Selasa biasanya ada, cuman karena Imlek nggak ada. Rabu itu khusus training yang member. Nah, nanti Kamis, Jumat itu malam, setiap malam ada. Ya, selalu kita kasih di grup ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dapat linknya juga ya, di forward juga sama timnya, sama sponsornya. Nah, ini yang yang mau yang secara sederhananya Bapak Ibu ya, Relitum Pro ini perusahaan ini adalah perusahaan seperti kalau kita beli Relitum Pro ini, GTN ini, kita seperti pemilik saham jalan tol seperti ini. Ya, kenapa? Karena yang namanya blockchain itu adalah kayak jalur tol ini, tempat lalu lalangnya data. Ya, dan data itu bukan hanya data bukan hanya datanya kripto. Ya, nih informasi transaksi, ya aset-aset digital bernilai tinggi itu semua melewati jalur tol yang kita sediakan. Jadi kita itu kenapa makanya kita dapat royalti 18% tadi, ya 18-9% tadi ya, persen dapat royalti. Ya karena kita sebagai early adopter, sebagai seorang pemilik saham. Jadi kita tuh kayak pemilik sahamnya Relitum gitu. Kalau di iHub kita pemilik sahamnya iHub, kalau di sini kita pemilik sahamnya Relitum Pro. Gitu. Nah, Relitum Pro ini itu ke depan akan banyak digunakan orang. Ya, kenapa? Karena kecepatannya itu 5 kali lipat daripada kecepatannya blockchain-nya Bitcoin. Ya, malah Bitcoin itu juga sudah di-wrapping ya, di-wrapping itu dibungkus oleh blockchain-nya 5.0 ini. Ada yang namanya RBTC. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah main kripto, ada yang namanya wrapping Bitcoin, ya RBTC. Nah, itu juga bagiannya punyanya Relitum, dan Relitum juga selain punya kripto yang GTN, dia punya yang namanya stable coin. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum main kripto mungkin belum tahu namanya stable coin ya. Kalau yang sudah main kripto pasti sudah tahu stable coin itu USDT. Nah, di Relitum Pro ini dia juga ada yang namanya USDR. Apa itu USDR? USDR itu kripto yang nilainya mirip dengan 1 US dollar. Gitu. Jadi Relitum Pro ini koinnya bukan hanya GTN, ada USDR, ya ada Tether, ada banyak, ada RBTC, RETC, ya itu baru dari kripto, belum yang lain-lainnya, gitu. Makanya potensinya sangat potensi sekali, ya. Itu yang mau saya coba sampaikan. Dan ini Amerika pun, orang Amerika tuh masih belum tahu, masih belum banyak yang tahu. Kenapa? Karena Rusia tuh lebih pro sama kita, ya, ya. Orang Rusia tuh lebih pro sama dari zaman dulu, ya, dari zamannya Bung Karno, orang Rusia itu lebih pro sama kita daripada orang Amerika. Semua orang tahu, ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya, ya. Gambarannya mengenai paket, ya. Jadi saya ulang, yang saya mau sampaikan ini ya, yang dibilang paket itu adalah paket belajar plus langsung dapat koinnya, gitu. Langsung dapat koinnya dan langsung disimpan di HP kita. Nggak di mana-mana, nggak dipegang siapa-siapa. Kalau kita deposito uangnya dipegang di bank. Kita mau ambil nunggu dulu. Kalau ini enggak, beli putus, namanya beli putus ya udah ada di HP kita. Kita mau apakan ya terserah kita. Gitu. Terserah kita, tapi sarannya tentu jangan dijual dulu dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan dijual. Namanya orang invest, nabung kan ya disimpan, bukan dipakai, bukan dibuat trading gitu. Ya, oke, itu gambaran yang mau saya sampaikan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, ada yang kasih
Tangan silakan Pak Hermanto. Di-unmute aja Pak Hermanto. Pak Hermanto mau nanya atau hanya pasang ini aja? Hanya resen aja? Atau yang lain silakan. Dikit Pak, dikit Pak. Ya, Pak Aziz silakan. Oke, sepintas Ya. ini permainan seperti GTN ini istilahnya seperti kita main saham komoditi, saham Betul. misalnya kayak forex, sama satu lagi saham-saham apa namanya kayak perusahaan gitu Pak. Kalau kita murah kita beli, pas kita tinggi kita jual. Apakah Nah, sama gitu Pak kira-kira permainan? agak beda Pak, agak beda. Kita nggak jual Pak. Kita tidak sarankan jual. Karena ini adalah nabung. Programnya Pak Putra ini nabung. Walaupun kita bisa mau trading Pak Aziz. Bisa, kita mau trading setelah kita beli nih, ya. Terus Pak Aziz berani trading karena trading itu ya menurut Pak Putra ya harus belajar, nggak bisa tiba-tiba kita tiba-tiba bisa apa namanya hebat, bisa jago, bisa tahu gitu, ya. Hati-hati kalau trading gitu. Jadi tidak disarankan trading, yang disarankan ini adalah nabung. Begitu Pak Aziz. Pak Aziz nangkep maksudnya Pak Aziz? Ya Pak. Oke, jadi nabung Pak, bukan trading Pak. Ya. Jadi tidak, walaupun Pak Aziz punya apa kewenangan untuk dibuat trading bisa, tapi tidak disarankan gitu. Kalau belum belajar, belum tahu caranya, belum tahu nanti saat lagi mau turun nih dilepas gitu kan, udah dilepas kan udah nggak bisa. Tahu-tahu sebulan 2 bulan lagi naik 100 kali lipat. Nah, memble kita Pak. Ya kan? Nah, jadi beda Pak ya. Jadi kayak Beda dong. kayak kita main saham, main forex, Ya. main apa itu dari pialang kan gitu kan. Ya, Pak. Enggak. Jadi ini karena duitnya kan kita yang pegang, Pak. Tinggal dengan Pak Aziz. Pak Aziz mau apain? Mau simpen ya udah simpen terus. Mau Pak Aziz pakai ya pakai. Kan gitu, Pak. Karena adanya di HP, Pak. Nih. Ini punya saya ada di sini, Pak. Ada di sini, ya. Ya, jadi walletnya itu Pak saya ya. ada di sini, Pak. Ya. Apa deh walletnya Pak ya? Ya, betul, Pak, e-wallet. Betul, Pak. Ya, makasih Pak infonya Pak. Sama-sama, Pak Aziz. Berarti Pak Aziz sudah nangkap, udah tahu ininya arahnya. Oke, ada lagi yang lain? Ya memang ini hal yang baru gitu buat saya sendiri juga suatu hal yang baru memang ya. Tetapi ya karena dapat pelajaran ya dari Pak Putra, kita ikutin seminarnya, kita searching juga ya kan, akhirnya kita mengerti, kita tahu, ya udah ya. Walaupun ya banyak yang masih apaan tuh ini itu trading ya. Karena orang umumnya ya mungkin 80-90% orang ya yang taunya beli kripto itu untuk trading gitu. Jarang yang tahu untuk investasi, jarang ya. Karena rata-rata orang mau cepat gitu. Kayak saham tadi yang seperti Pak Aziz bilang, naik kita jual gitu kan. Pas turun kita beli gitu. Rata-rata orang ambil cuan cepat gitu. Nah, tapi kalau kripto ini kenapa kan tadi balik lagi? Karena sekarang ini nilainya masih kecil gitu. Masih 350 perak satu koin. Nah, ini kan kesempatan. Kesempatan, saya ulang lagi nih, seperti Bitcoin dulu awal. Sama nih, Bitcoin dulu waktu 2009 sama seperti ini mungkin kejadiannya. Dijelasin nih sama orang yang sudah kebetulan tahu gitu kan, dijelasin gini, tapi pada nggak ambil. Pada nggak ambil, dijelasin ini pada nggak ambil gitu. Nanti udah 13 tahun lagi dari sekarang nih, ya kan, baru pada nyesel gitu. Wah, coba dulu saya ambil, saya simpen, udah naiknya kayak satu koin bisa 600 juta nih, tadinya 300 perak jadi 600 juta. Ya kan nyeselnya udah ampun-ampunan tuh. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya, Pak Ibu, ya. Oke, ada lagi Pak, yang lain? Pak. Ada dikit Ya. Pak, ada dikit. Maaf, saya mohon izin. Oh iya, betul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama, betul. Ya gimana Pak Zin? Pak Aziz? Oh lanjut, silakan dulu itu Pak, silakan. Enggak, dia cuman mau Pak Teguh mau live group. Oh, enggak itu yang ada aku baca di
bulan Februari ini kan tanggal 24 ada apa tuh Pak? Launching apa itu Oh Pak? ya, Lupa. Itu apa itu Pak? marketplace. Kira-kira berhubungan sama ITN apa HNT itu Pak? Makasih Pak. Itu Helium, Pak. Jadi di hari Sabtu kemarin itu saya jelaskan, Pak. Hari Sabtu kemarin saya jelaskan, itu gratis, Pak, daftar aja. Semua rekan-rekan ini yang ada join hari ini, gratis daftar aja, langsung diklik, ikutin aja. Walaupun di situ tertulisnya buy tiket, memang tulisnya beli tiket, tapi itu belinya 0. Jadi $0, free itu. Jadi Ya, ya. ikut aja, nanti ada tiketnya, ada tiket tiket digitalnya. Jadi Jadi kayak masing-masing marketplace ya Pak? ya marketplace. Jadi gini Pak, marketplace itu nanti kita punya kesempatan mendapatkan penghasilan dengan menawarkan perangkat IoT bundling yang iHub keluarkan. Jadi iHub itu bikin bundling Pak. Misalnya bundling seseorang yang mau di rumahnya bisa nyalakan matikan listrik, nyalakan matikan AC, nyalakan matikan apa misalnya, itu ada bundlingnya. Jadi iHub bikin paket bundling. Nanti kalau kita jualan itu, kita dapat penghasilan. Nah, Pak. Jadi sepintas kayak mirip ini juga Pak, kayak Tokopedia apa Ya, Bukalapak betul. gitu. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Join aja, Pak. Diklik aja tuh yang di email kan ada, atau di account kita kan ada. Diklik aja gambarnya, didaftar. Walaupun tulisannya buy tiket, tetapi diikutin aja. Dia minta email sama minta ini kita di daftar biasa aja. Itu 0 kok. Free. Gratis. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Silakan. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, terakhir yang mau saya sampaikan untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti paketnya itu, mengambil paketnya ya, itu bisa hubungi ke saya langsung. Kenapa? Karena Pak Putra memang sudah memberikan untuk kemenangan kepada tim yang di bawah saya untuk saya daftarkan. Ya, jadi kebetulan dari beberapa orang yang ditunjuk, ya mungkin karena saya kemarin ini bikin Zoom meeting di Telegram dengan bantu segala macam, mungkin Pak Putra memberikan privilege buat saya untuk bisa ikut mendaftarkan menjadi orang yang ikut mendaftarkan orang-orang yang mau join di Relictum Pro ini. Ya, kenapa? Memang Relictum Pro ini di webnya masih ada bahasa Rusianya. Ya, jadi masih ada bahasa Rusianya. Jadi agak susah, tulisan Indonesia tuh nggak Indonesia gitu, pakai bahasa Rusia. Jadi saya pun belajar karena diajari sama Pak Putra, jadi saya tahu gitu. Ya, jadi dan ada proses yang perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena kita ngomong digital ini ya. Kalau kita salah-salah gitu, kita salah-salah duitnya bisa hilang. Ya. Kalau kita salah, kita lupa passwordnya, kita salah masukin e-wallet address-nya, bisa masuk ke orang lain, hilang kita. Gitu. Jadi ini perlu diajarin gitu, nggak bisa serta merta langsung kayak iHub gitu, kita daftarin orang ya. Itu nggak bisa begitu, bisa jeblos nanti yang didaftarin, kalau nggak diajarin bisa kejeblos nanti. Ya, jadi ya memang harus lebih hati-hati karena ini ada investasinya ya, beda kayak iHub ya. Beda iHub kan daftarnya gratis, ininya gratis semua, nggak ada risiko gitu ya kan. Nah, kecuali nanti kalau dia sudah keluarin uangnya ya kan. Ini kan kita udah bayar 3,5 juta, jadi harus hati-hati ya. Ada stepnya harus dilakukan. Ya gitu ceritanya. Ya, jadi daftarnya silakan hubungi saya ya. Saya ketik nomor telepon saya. Ya, di 081 816 9574 ya.
standar hampir sama data-data yang diperluin ya. Nama lengkap, email, ya, username untuk di Relitum ya. Nanti terus paket yang mau diambil tadi paketnya. Oh, nanti saya pasang lagi nanti bisa di screenshot kalau yang mau screenshot ya, nanti paketnya saya tuh. Jadi paketnya ambil yang mana, berapa yang nilai harga berapa, terus nanti sponsornya siapa, itu nanti ditulis di situ ya. Nah, ini saya tampilin ininya deh, paketnya dulu ya, biar bisa di screenshot. Sebentar. Oke. Ini silakan kalau yang mau screenshot paketnya. Ya, mau difoto atau mau di screenshot silakan. Mau di Pak. Ya. Kenapa, Pak? Kelihatan di layar? Bentar, saya ini dulu. Silakan. Saya snipping dulu supaya bisa dibagikan di grup ya. Ya, Karena kebanyakan mereka monitornya pakai HP. Iya. HP pakai screenshot bisa kan, Cok? Nah, ini saya pakai snipping tool. Iya. Nanti saya kirim di grup juga deh. Nah, ini bisa. Bismillah. Bisa. Bisa. Snipping tool bisa. Oke. Ini udah? Semua udah? Oke, udah. Oke, satu lagi nih yang mengenai bonusnya. Ya, bonusnya. Saya tuh sebenarnya terpikir-pikir juga begini ya. Saya nggak tahu kalau misalnya kan nggak semua rekan-rekan kita bisa punya duit 3,5 juta. Ya. Saya nggak tahu nih kalau misalnya pada sepakat gitu misalnya gitu. Kita ambil kayak kita bikin paket misalnya kayak saham gitu pecah-pecah gitu ya. Kita ambil misalnya 100.000 gitu ya. Kita ambil 100.000 setiap orang orang Indonesian People Network ya yang mau ambil 100.000 siapa, nanti kita urut ya sampai senilai 3,5 juta, berarti ada 35 orang gitu kan, ya udah 35 orang itu kita beli ya kan, nanti tetapi harus ada satu orang yang dipercaya, kalau bisa yang satu tim memang satu tim, misalnya timnya Kocok gitu kan yang kenal semua gitu kan, oke 35 orang itu dalam satu account, nanti nilai kenaikannya ya tinggal dibagi gitu, Nilainya aku nih mau mati ke sini lah. Sorry, Gong, ini agak sedikit. Bisa di ini nggak, Gong? Apa tuh? Di close ininya. Di close? Enggak, maksudnya di unmute. Oh. Beberapa yang ini supaya nggak. Iya. Udah hilang tapi suaranya, Cok. Iya, enggak, itu mungkin ada sedikit itu. Oke, ini udah selesai sih. Udah ini? Oke. Saya close. Semua udah? Ya. Oke. Ya. Jadi tadi yang saya bilang tadi itu adalah cuman ini aja kalau misalnya ada yang mau join gitu hanya punya duit 100.000 misalnya gitu. Ya kalau misalnya memang kenal semua gitu 35 orang gitu kan dapat, bisa beli gitu. Terus nanti satu orang tapi yang pegang karena akunnya hanya bisa satu. Ya nanti orang itu dipercaya nanti ya harus terbuka misalnya dia naik misalnya dari kayak saya misalnya GTN-nya naik 600.000. Ya udah misalnya mau dibagi rata ya 600.000 dibagi 35 orang gitu. Ya kan? Kasarnya begitu. Jadi kita atur sendiri gitu. Nah, itu bisa-bisa aja. Ya kenapa enggak gitu. Bisa-bisa aja kan. Ya itu kalau nilai naiknya cuma segitu. Nanti kalau nilai naiknya 5 tahun lagi naiknya 300 juta misalnya, dibagi-bagi 35 kan lumayan seorang 100 juta. Ya kan? Jadi kenapa enggak gitu. Coba mulai dipikirin dengan timnya ya. Dipikirin dengan timnya.
Kalau misalnya memang mau ada seperti itu, silakan saja, ya nggak masalah, boleh-boleh aja, karena yang penting package-nya memang seperti itu, dibuatnya package-nya yang paling standar itu 3,5 juta, begitu. Oke, saya rasa malam ini cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa Dikit Pak, menambah. Oh ya, dikit Pak. Ya, gimana Pak Sis? Kalau istilah kalau kita main saham, bursa saham, komoditi sama forex, ada istilah high risk, high return. Kira-kira sama nggak di sini Pak? Itu kalau trading Pak. Kalau trading iya. Kalau trading iya betul Pak. Kalau trading. Ya. Kalau ditabung sebagai aset, ya sama kayak kalau Bapak simpan sahamnya nggak dijual, disimpan aja, gitu, disimpan terus. Ya kan risikonya tidak sebesar kalau kita di trading kan, betul nggak Pak Aziz? Iya Pak. Ya, kembali ke situ tergantung kita semua. Oke. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Yang pasti ada risiko lah, yang pasti ada risiko. Ya, Tidak ada risiko tidak ya, ada Pak. risiko. Semua Betul, kerjaan, semua ya. ada risiko Pak. Tinggal kita yang memilah-milah Pak. Makan ikan aja resikonya tulangan Pak. Betul Pak, betul. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.